welcome back to the show. It's Hai Indonesia. Yap. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV ya. Matanya Indonesia. Hai, selamat pagi. Pagi, ketemu lagi sama Nuka Zita di sini. Ketemu sama Dita yang kenyang. Alhamdulillah pagi-pagi udah kenyang ya. Udah, gue belum sarapan tapi gue udah ngemil. Oke, beda. Bukan sarapan tapi ngemil. Ngemil. Ngomong-ngomong, kabar kalian semua gimana hari ini? Kita ada yang berbeda, kita pakai masker lagi karena nanti kita ada narasumber, jadi kan bertiga. Ya, kalau kita berdua aja kan, tuh kita udah lebih dari 1 meter jaraknya, jadi nggak apa-apa pakai face shield. Nah, sekarang kita pakai masker lagi karena nanti ini ada yang spesial hari ini ya. Betul, kita kehadiran narasumber dan yang akan membicarakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan, pasti berkaitan dengan kita semua sini. Dengan kesehatan. Kesehatan kita semua maksud gue. Penting banget kan kayaknya untuk disimak gitu, apalagi kan ya kita tahu mungkin Indonesia pasti berproses untuk menuju endemi, ayo segera endemi ya. Bener banget, nanti tuh kita bakal kehadiran narasumber yang berkaitan dengan kesehatan remaja. Maklum ya, kita kan remaja banget gitu kan. Remaja 90-an ya. Remaja tanggung ya. Remaja kentang ya. Iya, remaja tanggung ya kan. Dong. Makanya ada yang spesial hari ini. Betul. Kita akan membahas tentang kesehatan untuk kaum muda. Jadi kalau kalian yang masih ngerasa muda, kayak kita gini, harus wajib banget nonton episode kali ini dimanapun kalian berada, mau lagi sambil kerja, sambil sekolah, atau sambil melakukan aktivitas lainnya pastinya. Apalagi sekarang kan udah PPKM level 2 lagi ya. Betul. Jakarta. Maksudnya kegiatan udah, tadi aku perjalanan dari Bekasi ke sini 2 jam. Sama macet ya. Gue pikir gue 2 doang. jam loh ya saya perjalanan. Gue pikir gue doang. Udah normal lagi Jakarta dan sekitarnya karena udah banyak orang yang WFO. Ya. Anak-anak sekolah juga udah mulai offline lagi. Ya, aktivitasnya sudah pelan-pelan kembali normal. Ini kalau kita ngebahas tentang remaja, kalau remaja zaman sekarang tuh kalau main game gini nih. Ansos. Kalau gue karambol. Beda ya kan, kelihatan umurnya. Karambol. Anak zaman sekarang gue yakin lu tanya anak-anak SMA zaman sekarang, lu masih tahu karambol nggak? Taunya online ya kak, yang online itu. Mabar gitu ibaratnya ya. Iya, ya memang kita nggak bisa pungkiri ya, teknologi kan semakin maju, perkembangan zaman maju ya, memang adanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan nggak bikin kalian ansos ya. Betul. Maksudnya dengan game-game online yang ada di handphone, jangan sampai membuat kalian jadinya nggak punya teman. Ya benar banget, tapi itu sih perbedaannya kalau anak sekarang tuh kayak private, personal banget. Maksudnya kalau mau main game sama alatnya sendiri gitu. Kalau zaman gue dulu gue harus butuh TV, gue harus nunggu waktu kosong biar bisa main game. Dan kita tuh butuh teman juga gitu, kayak Ditan main yuk, Nuka main yuk. Atau nggak kalau gue main game tuh ada waktunya, jadi kan nggak mungkin pas TV ditonton keluarga. Gue harus nunggu pas kosong baru gue main. Iya, ibaratnya gitu. Ya tapi memang kita nggak bisa pungkiri ya, sekali lagi Nuku cuma pesan untuk anak-anak milenial zaman sekarang, kalian boleh maju teknologi, tapi wawasannya juga keikut maju. Gitu. Tapi lu ngomong-ngomong tentang game, kalau lu doyannya bermain nggak ada game kehidupan ya? Game kehidupan aja udah berat Bo, ya gitu. Jadi di handphone gue tuh nggak akan lo temui game-game online apapun tuh nggak akan ada. Berarti lo sehat banget mentalnya? Ada. Mental lo sehat banget. Gue nggak suka main game memang dari dulu. Iya, mental lo sehat banget berarti, lo nggak terganggu. Nggak mau gue. Gue lebih baik gini, main yuk main yang real, kita ketemu gitu. Tapi lo pernah lihat ini nggak sih? Jadi sekarang tuh lagi tren kalau di AA Burjo tuh, warung bubur kacang hijau atau warung mie instan, yang banyak anak-anak berderet duduk main game. Tapi nggak ada suaranya ya? Teriak-teriak kata siapa? Wah, lu pernah lihat gak sih? Sekarang lagi tren kayak gitu loh. Gue sampai takut, gue bungkus aja deh nggak jadi makan di sini. Beneran? Niatnya mau makan di situ ya? Tadinya nggak jadi, gue takut gue teriak-teriak, gue kayak takut salah gitu. Gue makan di tempat lain aja. Iya, ada kelebihan, ada kekurangannya sih dengan kemajuan teknologi gitu. Itu gue nggak suka deh kalau itu dibilang tren. Trennya gitu, emang lagi pada banyak yang main kayak gitu sekarang. Tapi jadi tidak bersosialisasi. Iya, ibarat mereka bersosialisasi, woi kiri gimana Berbeda dengan kita ngobrol langsung, ketemu, ya kan, ngobrolnya ketawa, bercanda, kayak gitu. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Itu kan hak kalian ya. Betul. Balik lagi kalau itu memang membuat kalian happy, it's okay. Kita nggak usah iri-irian, gue sih tepatnya. Nggak usah iri-irian, ya udah beda pasti ya. Gue sih lebih ke, ya bodo amat lah gitu dah. Gitu ya. Serah deh. Oke, kita kalau ngomongin tentang kesehatan, menyebut kalimat sehat ini adalah keadaan sejahtera seutuhnya, baik secara fisik, secara jiwa maupun secara sosial. Dan bukan hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan saja, remaja ini merupakan kelompok masyarakat yang hampir selalu diasumsikan dalam keadaan sehat. Yes sih. Maka dari itu kesehatan bukan hanya terlihat bugar secara fisik, tetapi juga bugar secara psikis.
Karena nggak jarang, banyak kasus remaja yang meninggal sebelum waktunya akibat perbuatan sendiri. Contoh, kecelakaan, percobaan bunuh diri, kekerasan, atau kehamilan yang mengalami masalah kompleks dan juga penyakit lainnya. Iya, tapi tanpa kita sadari ini banyak juga ya penyakit serius akibat perilaku yang dimulai sejak masa remaja. Contoh, merokok. Misalkan kalian, aku miris deh ngeliat anak-anak SD lewat dengan entengnya bawa rokok. Itu kalau adik gue udah gue ya kan? Nah, dan juga penyakit menular seksual, penyalahgunaan narkoba juga bisa, alkohol, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Terus bisa juga karena dari kecil kurang gizi dan juga kurang berolahraga dari masa muda. Iya, benar banget. Dan hal ini karena pada masa remaja ini sebenarnya terjadi perubahan baik fisik maupun psikis yang menyebabkan remaja itu sebenarnya dalam kondisi yang rawan pada proses pertumbuhannya. Biasanya remaja yang mengalami gangguan kesehatan ini akan berupaya untuk melakukan reaksi menarik diri karena alasan-alasan tersebut. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan, remaja memerlukan pengertian dan perhatian dari lingkungan, baik dari orang tua, guru, teman sebaya, dan juga pihak lain yang terkait, supaya mereka bisa melalui masa transisi dari kanak-kanak menjadi dewasa yang baik. Iya, maka dari itu ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita ini harus olahraga. Dari kalian masih remaja harus, karena kenapa? Selain sehat untuk tubuh kita, olahraga juga dapat mencegah terjadinya gangguan mental, seperti yang dialami oleh sebagian orang akibat pandemi COVID-19. Hal ini juga karena selama pandemi kan masyarakat ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan misalkan mereka hanya nonton TV, bermain handphone, terus bermain game, di mana hal tersebut dapat beresiko menimbulkan penyakit pada akhirnya karena jadi kaum rebahan terus Ya, gitu, malas bener banget. gerak gitu. Dan salah satu cara untuk mencapai kesehatan yang optimal yaitu dengan berolahraga secara teratur dan juga makan makanan yang sehat dan bergizi. Lalu jenis olahraga seperti apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan? Yang pertama nih olahraga kardio. Ini adalah jenis olahraga yang bisa dikatakan efektif dalam membakar lemak dan membuat tubuh mengeluarkan keringat. Yap. Jadi olahraga ini juga bisa dilakukan di rumah. Misalnya dengan menggunakan sepeda statis, gue punya tuh. Treadmill atau alat bantu kardio lainnya. Tapi buat kalian yang nggak memiliki alat tersebut, bisa juga melakukan skipping gitu. Itu bisa menjadi salah satu alternatifnya. Dan kalau misalnya punya, kayak saya punya sepeda statis, digunakannya sering ya. Ya, kalau misalkan kalian pun nggak punya alat-alat olahraga apapun di rumah, kalian bisa lihat di YouTube untuk senam aerobik. Ini paling mudah mungkin ya, tidak membutuhkan alat apapun. Dan manfaat serupa juga bisa kalian dapatkan dengan melakukan gerakan aerobik ini. Jadi kita bisa melakukan gerakan senam Zumba misalnya, terus dengan mengikuti video tutorial atau mengikuti kelas online yang menjadi pilihan yang bisa dilakukan mungkin di kala waktu senggang. Dan tidak hanya menyehatkan fisik, tetapi olahraga senam aerobik ini juga dikatakan mampu ya untuk mengurangi gangguan kecemasan dan depresi yang sangat rentan terjadi selama pandemi. Gitu. Murah Oke. meriah ya guys. Dan yang selanjutnya juga bisa melakukan yoga tuh kategori senam nggak sih sebenarnya? Senam yoga? Menurut lo? Mungkin bisa kali ya. Oke. Senam dulu. Iya, baru-baru ini dulu nyokap gue bilang iya ini Iya masih, kan? masih termasuk. Oke, bisa juga dengan melakukan yoga. Jadi kalau kita membicarakan yoga, ini menjadi salah satu jenis olahraga yang paling ringan dan Iya. sederhana. Kelihatannya. Keringetan loh abis itu. Walaupun begitu, jika kita rutin melakukannya, yoga ini juga efektif untuk membakar lemak dan membuat tubuh mengeluarkan keringat. Terlebih lagi, yoga memiliki beberapa gerakan yang bisa membuat siapa saja merasa lebih rileks dan tenang. Selain merasakan rileks dan ketenangan, yoga juga bisa membantu meningkatkan pernapasan, menjaga metabolisme dan juga menjaga metabolisme tubuh. Yap, selanjutnya senam aerobik iya, yoga iya, dan ini juga ada menari juga ya yang mungkin kalian bisa lakukan tanpa harus menggunakan alat-alat yang banyak atau alat-alat yang mahal, enggak. Karena menari juga bisa menjadi salah satu kegiatan yang menyenangkan juga untuk dilakukan ya. Ditambah lagi aktivitas menari tersebut sebagai suatu kegiatan olahraga karena memang dengan kita menari kita akan mengeluarkan keringat karena aktif bergerak nih mengikuti irama musik biasanya kan. Selain murah, tidak ribet, menari juga bisa membantu meningkatkan ketahanan sekaligus kekuatan tubuh kita. Iya, bisa juga nari TikTok bisa ya asal setengah jam nggak berhenti. Nggak berhenti tapi lo setengah jam lo semua jogetnya lo lakuin gitu kan. Oke, ada juga yang simple yaitu push up. Kalau kita pengen menguatkan tubuh bagian atas, coba deh melakukan push up. Karena dengan melakukan push up, ini ketahanan tubuh kita akan meningkat.
Yap, tapi juga kalian harus ingat selain olahraga yang udah tadi kita sebutin, terdapat juga nih ada beberapa olahraga yang tiba-tiba menjadi tren sekarang selama COVID-19. Yang pertama ini ada bersepeda. Kalau di Indonesia gitu ya, happening satu semua ikut-ikutan. Nah, pandemi COVID-19 ini memang membuat olahraga sepeda menjadi tren besar bagi masyarakat. Banyaknya minat masyarakat terhadap olahraga ini tanpa kita sadari sudah melahirkan banyak banget komunitas pesepeda yang ramai-ramai memadati jalanan sekarang kalau lagi hari libur apalagi ya kan. Hal ini karena memang bersepeda dinilai sehat dan lebih aman walaupun dilakukan di luar rumah. Selain itu bersepeda juga bisa merelaksasi pikiran yang selama ini hanya di rumah aja gitu kan. Yap, atau bisa juga dengan melakukan olahraga dengan sistem digital. Jadi ini berdasarkan data yang diambil dari Sensor Tower, pendownloadan atau pengunduhan aplikasi smartphone fitness ini meningkat sampai 47% di tahun 2020 lalu. Hal ini karena orang-orang yang menggemari olahraga perlu panduan untuk melakukan fitness di rumah dan juga mereka perlu mencek kesehatan mereka ketika mereka tidak bisa keluar rumah. Ya, selanjutnya kalian juga bisa mengikuti kelas fitness virtual nih. Ada apa aja? Karena memang personal trainer atau pelatih fitness ini biasanya nggak akan kehabisan akal ya untuk tetap mendapatkan keuntungan nih. Walaupun di tengah pandemi yang memaksa pemilik gym untuk menutup bisnisnya. Akibatnya lahirlah kelas virtual berbayar yang bisa dilakukan siapa aja dari rumah lewat beberapa aplikasi mulai dari Zoom bahkan sampai Google Meet juga bisa Iya, gue pernah dengar nih hal kayak gitu. Keren. Ya, tapi gue pernah ada cerita dari istri gue sendiri. Jadi waktu itu internet dia mati, kesel banget. Iya, jadi nggak bisa keputus. ikut. Jadi gimana? Jadi keputus. Kentang dong ya. Kentang, ibaratnya kentang. Olahraganya. Keputus. Kirain internetnya orang mereka yang mati, ternyata internetnya dia yang mati. Nah makanya Gitu. dipastikan dulu ya kalau kita mau Koneksinya. kelas. Mau ikutin kelas-kelas olahraga secara online. Ini kuota kalian ini Harus pasti ada, ya. koneksi internet harus kuat. Iya, jadi wifi kalian kalau tiba-tiba error tapi kalian punya kuota juga gitu. Jadi ini mengantisipasi kayak tadi kejadian. Iya, males banget kan lagi enak-enak Enak-enaknya terbakar lompat olahraga panas, virtual, tiba-tiba bingung. Loh kok berhenti? Pause. Iya, itu nggak enak. Nah, Oke. Kak, tadi kan janji kita udah spill di awal kalau episode kali ini berbeda karena kita ada kedatangan narasumber kita, seorang dokter nanti yang akan menjelaskan ke kalian tentang kesehatan untuk kaum muda nih. Yap, setelah S1 ini jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi pastinya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, masih ada Nuke dan Ditan, tapi kita spesial di segmen ini. Kita tadi kan udah spill sedikit ya, kita bakal kedatangan bintang tamu, ya ini dokter muda juga, mewakili kaum milenial nih kayaknya. Ini kita sudah kedatangan Dr. Jessica Lepianda atau yang biasa disapa dengan Dr. Jessi. Selamat datang. Thank you. Selamat pagi dok, apa kabar nih hari ini? Baik. Baik-baik aja ya. Baik ya, kayaknya semangat ya dok ya. Iya dong harus. Harus ya, karena kalau kita harus semangat, kalau kita semangat katanya imun kita juga naik Iya. ya dok. Iya dok, tadi kesini macet atau enggak? Tadi enggak sih hari ini? Wah beda ya? Beda sama Kita kita berdua ya. macet banget. 2 jam saya dok. Oh ya, tadi cuma 30 menitan ya. Enak ya Kosong dokter ya. jalurnya ya. 30 menit, mungkin jalurnya gak sejauh Beda kita. mungkin. Beda. Oke, tadi kan kita udah bilang kita bakal mau ngobrol ya soal tentang kesehatan anak-anak muda nih dok. Ya kan, sebelumnya mungkin dokter tahu lah anak-anak muda zaman sekarang COVID. Dikit-dikit healing. Healing mulu, sembuh Healing enggak mulu, gitu ya kan? bingung. Habis itu ngeluh gitu, gak punya duit, mau healing, gak punya duit, mau healing, gitu terus. Healingnya dok. jalan-jalan ya. Healingnya Iya, jalan-jalan. itu dia. Abis pulang sakit ya. Iya. Nah kalau menurut dokter, definisi remaja itu seperti apa sih dok? Kalau remaja selama ini kan kita taunya remaja itu mereka yang ada di bangku sekolah SMP sampai SMA. Hal ini nih nggak salah, tapi juga kurang tepat. Sebenarnya remaja itu kalau menurut saya mereka yang ada di masa-masa transisi perubahan dari anak-anak menuju ke dewasa. Oke. Kemudian kalau dari WHO sendiri, remaja itu mereka yang berusia dari usia 10 sampai 19 tahun. Oh, oke. Kalau di Indonesia melalui Permenkes nomor 25 tahun 2014, remaja itu mereka yang usianya 10 sampai 18 tahun. Tapi ada beda lagi dari BKKBN. BKKBN ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kalau dari BKKBN, remaja itu mereka yang berusia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah.
Itu sih remaja. Aku masih Lu remaja, nggak remaja bisa dong ya. lo ya. Secara usia enggak sih, tapi Tapi kategori itu status ya. belum menikah. Harus dari usianya juga. Oh, ya udah ngaku aja segitu Udah jangan deh. ngaku-ngaku dulu. Tapi ini kembali lagi nih Dok, yang tadi Nuka sempat bahas juga Iya. nih, gila kalau remaja sekarang tuh healing gitu, apa capek healing gitu kan. Sebenarnya gimana sih cara, kan bisa kita lihat lah mereka bermasalah juga dengan kesehatan gitu kan. Sebenarnya gimana sih cara menjaga kesehatan buat remaja saat ini, terutama di kala pandemi kayak gini? Oke, mungkin lebih ke kesehatan fisik dulu ya Mas ya. Boleh. Jadi kalau dari kesehatan fisik, untuk remaja itu bisa dari menjaga konsumsi makanannya dengan makanan-makanan yang bergizi dan seimbang, nggak kebanyakan dan juga nggak kurang. Nah, untuk dari makanan itu sendiri, nanti kan mereka akan tumbuh lebih baik dan optimal, sehingga diharapkan prestasi di sekolahnya juga lebih baik. Iya. Kemudian yang kedua bisa dari olahraga juga, kan sekarang sepertinya jarang ya. Itu dia dong. Tadi udah kita, Tahu anak aja muda dia. zaman sekarang tuh jarang olahraga dong. Iya, Taunya jarang. Mobile Legends. Main game. Tau-tau udah malam tidur, begitu lagi besokannya gitu. Iya, dengan olahraga yang teratur juga. Kemudian istirahat juga harus teratur. Istirahat yang cukup itu, kalau Mas berapa lama biasanya tidur atau istirahat? Nggak, lagi susah gue. 6 jam. Lagi insomnia. Serius, gue Dok, lagi kalau susah. lagi banyak pikiran suka insomnia Gak gitu tau dok. kenapa, 6 jam. Mungkin kita karena Kurang udah nggak ya. remaja kali ya. Iya makanya, tapi gitu Dok, kalau ngomongin tidur kadang 4 jam, kadang 6 jam, kadang kalau lagi enak 8 jam. Iya. Tapi gitu tuh seminggu bolak-balik kayak gitu. Iya. Jadi konsul. Iya, normalnya 8 sampai 9 jam Ah. sih. 9 jam. Jadi Untuk remaja ya. untuk remaja, bener orang dewasa juga mirip-mirip ya. Iya, iya, harusnya Kalau segitu. karena kalau pada remaja yang kurang tidur, mereka biasanya prestasi di sekolahnya juga menurun. Kemudian kesehatannya bisa lebih buruk. Itu sih. Karena kurang konsentrasi mungkin ya. Iya, Kalau kurang kita tidur konsentrasi. kurang. Kita aja udah dewasa aja. Iya. Kadang kalau tidurnya bermasalah, paginya tuh kayak konsentrasi kadang-kadang suka agak-agak buyar. Itu gue masa sekolah dulu, padahal nggak ada gangguan gadget loh. Alhamdulillah Dulu sih kalau gangguan gue sekolah. komik udah. Iya. Nah, kalau itu kan tadi secara fisik Iya. dok ya. Kalau berbicara sekarang ini banyak banget nih dok self kayak yang mereka ngaku, aduh aku lagi anxiety nih, Anxiety, Iya, aku insecure nih. ADHD, banyak Iya, gitu. anak remaja zaman sekarang tuh mentalnya dok, yang Iya. maksudnya mungkin lebih dari kita dulu kan kita nggak ada gadget mungkin ya. Nah, menurut dokter bagaimana sih untuk remaja bisa menjaga kesehatan mental mereka? Betul. Biar nggak banyak lagi nih kayak apa ya diagnosa, aduh gue bipolar, aduh gue anxiety. Biar nggak gampang insecure, kena gitu. mental kalau bahasa anak Iya, sekarang gitu. untuk kesehatan mentalnya. Paling kalau untuk kesehatan mental, ya daripada diagnosa sendiri, kalau memang benar-benar ada gangguan, ya bisa pergi ke dokter spesialis atau psikolog. langsung Dokter. konsultasi Iya. aja. Jadi nggak diagnosis sendiri. Ya. Tapi kadang-kadang kalau ngeliat anak remaja zaman sekarang tuh suka ngeri-ngeri sedap gitu loh dok ya. Mereka bilang nih, gue anxiety, tapi mereka melakukan hal-hal memang yang jadinya menakutkan untuk lingkungan sekitarnya Iya, mereka makanya juga. butuh pertolongan sih dari profesional ya. Itu biasanya kalau kayak gitu orang tua mengetahui apa enggak sih dok? Tergantung dari hubungan anak dan orang tuanya. Oh, Kalau memang oke. anaknya dekat, ya biasanya akan diceritakan ke orang tua. Ya, karena kalau yang gue tangkap tuh biasanya ngomong kayak gitu, dokternya dokter Google deh kayaknya. Dia Iya, nyari itu tahu yang salah. sendiri. Aku begini. Self diagnose Iya, kayaknya. self diagnose. Ah, oke. Jadi mereka cuman kayak gitu tanpa konsul. Atau mungkin yang banyak terjadi gini, di rumah mereka nggak kenapa-napa, keluar rumah mereka mendiagnosa dirinya mereka seperti itu. Ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Iya, paling ya kalau gitu sih Mbak. Jadi kalau memang ada gangguan, ya lebih baik jangan diagnosa sendiri, tapi Nah. pergi ke profesional ya. Ngeri Supaya bisa ditanganin juga. Iya, yap. Ya benar banget, dan sekarang juga kalau mau ke profesional udah banyak caranya, mungkin nggak usah Betul. langsung keluar ke dokter, dari online juga udah bisa Iya, dimulai. mungkin kan. malu gitu kan. Dan harganya terjangkau loh kalau dari online. Iya, kadang kan mereka takutnya gini dok, ketahuan sama teman, ih lu ngapain ke psikolog? Karena mungkin anak-anak seusia mereka ini berpikirnya, oh lu ke psikolog berarti lu gila. Image-nya Image-nya udah jelek aja iya. gitu, padahal belum tentu kan. Ya baiknya sih selama pandemi ini hal baiknya ya kesehatan mental ini lebih diperhatikan ya. Iya, betul. Jadi Karena itu image-image meningkat. buruk. Iya betul. Iya bener, iyalah orang jadi susah bersosialisasi juga kan hari gini gitu kan. Ya. Oke, dan kalau membicarakan tentang kesehatan juga sebenarnya apa sih masalah kesehatan yang lagi sering terjadi pada remaja dan faktor apa aja yang mengakibatkan? Oh, Oke, kalau pada remaja di Indonesia sendiri ada 4 masalah utama kesehatan ya. Yang pertama itu ada kurang zat besi atau anemia. Oh ini dia. Anemia. Anemia. Anemia itu biasanya bisa karena kurangnya asupan makanan, Makanan yang kurang bisa bergizi juga gitu karena ya. pendarahan ya. Misalnya kalau pada remaja putri
Oh, karena Iya, dia iya. kan Siklus harus awal ada siklus bulanan menstruasi. gitu. Iya, betul. Terus asupannya kurang. Oke, kurang minum susu kali ya, Dok? Ibaratnya. Oke, itu yang pertama tuh. Iya. Kemudian yang kedua ada kurangnya energi. Makannya kedikitan jadi kurus. Oh iya. Gak usah diet-diet lagi pandemi Ikan kayak mau, gini mau ya. OTD lo gimana? Outfit iya of the sih. day gitu. Kayak gini ya diet, tapi kan kadang-kadang anak remaja zaman sekarang taunya diet. Nah, ikut-ikutan, nggak tahu kondisi tubuhnya dia kayak apa. Iya. Karena kan mungkin metabolisme setiap tubuh kan berbeda-beda ya, Dok. Mungkin buat remaja kasih tahu, Dok, jangan salah diet gitu, jangan salah asal mengurangi makan demi kurus tapi ujung-ujungnya sakit. Gue sempet loh gitu. sok-sok nggak makan nasi 3 minggu lemes. Iya, makanya kan Nggak nggak makan setiap orang karbo ya? bisa. Iya, sok-sok kayak begitu. Abisnya lemes banget awal-awal pandemi. Ya paling selain dari kurangin makan, kan nggak harus selalu dikurangin porsinya ya, Iya. tapi makan yang seimbang aja. Iya. Jangan makan yang berlemak, atau jangan makan yang terlalu manis. Kemudian karbohidratnya juga bisa diganti dengan karbohidrat kompleks, misalnya seperti kentang, ubi, dan lain-lain. Jadi bukan berarti kalian lagi pandemi demi OOTD nih anak-anak remaja zaman sekarang ya. Terus kalian nggak makan porsinya boleh bisa makan ya, Dok. Tapi Iya. mungkin karbo-karbonya ada beberapa yang diganti, Diubah gitu, tetap Kayak karbohidrat nasi tapi kalau diubah. pagi mungkin kamu harus biasanya kena nasi, it's okay. Siang bisa kena kentang, Iya, gitu diganti. kali ya, Dok. Gitu. Malam umbi-umbian atau buah. Yang biasa sarapan nasi uduk tuh kan. Iya. Bisa diganti dengan mashed potato. Mungkin kalau susah nggak apa-apa pagi tetap lah ya, nggak apa-apa ya, Dok. Gitu kan. Ya, karena sarapan juga penting ya, jadi jangan Penting. dilewatkan. Betul. Nah, tadi kan dari makanan. Kalau dari segi olahraga, Dok, bagusnya kita lagi pandemi kayak gini olahraganya apa sih? Kalau olahraga selama pandemi ini, biasanya saya bagi menjadi dua ya. Olahraga yang dilakukan di rumah, atau olahraga yang bisa dilakukan di luar rumah. Untuk olahraga yang bisa dilakukan di rumah sendiri, contohnya bisa sit up, push Ya, up, workout gitu plank, lah ya. Ada banyak sih yang bisa kita Plank, lakukan. biar perut kita tuh six pack 20 detiknya udah berat banget planknya. Kalau nge-plank tuh kalau ngeliat gampang ya kan. cuman begini dong. Aduh, 20 jangan salah detiknya guys. udah sakit Masih pelan-pelan ya. 30 detik udah nyampe. Sakit banget kayaknya. Selain itu apalagi, Dok, mungkin yang Olahraga. anak-anak remaja zaman sekarang tuh biar mau olahraga gitu. Karena kan mereka tuh taunya demi gengsi, kita harus lari nih, harus sepedahan nih. Iya banyak sih sekarang ya olahraga yang di outdoor. Tapi untuk olahraga yang di outdoor, karena selama pandemi ini, jadi yang harus diperhatikan pertama dan utama harus pakai masker. Nah, Dan jangan lupa pakai bawa masker ganti, karena kalau masker kita basah, udah nggak begitu efektif tapi lagi. ada yang bilang, Dok, kalau olahraga kita menggunakan masker juga malah nanti timbul penyakit kayak saluran pernapasan yang Malah jadi terganggu. sesak nggak bisa. Karena bukan katanya gitu. nggak boleh kan kalau lagi apalagi lari. Saya atau juga apa. sering lihat tuh yang di Senayan, ya saya sih jalan-jalan, kalau mereka kan olahraga ya, beda ya. Itu yang pelari itu nggak pakai masker, maskernya diikat di tangan. Itu gimana? Sebenarnya pakai nggak apa-apa sih. Nah kemudian selain masker, salah satu yang lain itu adalah cari tempat yang sepi. Oke. Sepi dan nggak banyak orang. Jadi kan otomatis kalau tempatnya sepi dan nggak banyak orang, tidak banyak kerumunan, kita kan bisa lepas masker dan Oke. lebih aman. Ya, memang lebih aman di rumah sih kalau sekarang ya. Selagi kalian bisa workout aja dulu lah ya. Kalau mau paling aman bener di rumah aja. Iya, kalaupun mau lari, pilih tempat dekat-dekat rumah kalian yang sepi aja deh. Ya. Oke. Jangan di kerumunan. Oh, jangan di Hindari kerumunan. kerumunan ya guys, tetap protokol kesehatannya harus tetap Iya. kuat pokoknya. Dok, Oke. kita masih punya pertanyaan lain tapi ditahan dulu ya. Oke. Karena kita harus break dulu, nanti after break kita lanjut lagi nanya-nanyanya. Yes, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai millennials, welcome back to the show. Kita Yap. masih di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih membicarakan tentang kesehatan remaja Betul. bersama dengan Dr. Jessie nih. Dokter Jessie. Nah, kalau tadi kita udah banyak bahas juga tentang olahraga ya, Dok ya. Apa aja sih kegiatan kira-kira remaja nih bisa untuk olahraga di rumah? Terutama gitu di kan? kala masih masa pandemi seperti ini ya. Betul. Tadi udah kita bahas semua dan next nih yang mau kita bahas nih berkaitan dengan nutrisi remaja dan juga saya. Makanan, lebih ke makanan sih. Ini lebih ya. ke makanan gitu. Sebenarnya gimana sih cara menghilangkan kebiasaan makan makanan junk food? Junk food. Nah, Karena kan itu dia. hari gini nih aksesnya gampang banget. Kalau zaman dulu, aduh pengen makan ayam goreng kakek-kakek itu gitu. Iya, iya. Kalau zaman dulu kita harus nunggu besok. Ya, fried chicken Ah, gitu. lusa gitu kan.
Tapi nggak hanya remaja sih, Tan. Iya kan, Jujur, gua udah Dok, bilang. saya aja Iya. doyan banget Dok sampai umur segini Dok masih Dok. Iya, dan kalau sekarang kan aksesnya gampang. Ah, gue mau, tinggal pencet. Dateng, 20 iya. menit, setengah jam Nggak perlu nyampe, pergi ya. disamperin. Gampang. Dan gue deket rumah Tan. Patokannya ya. Kalau otak udah kepikiran Dok, langsung jalan Dok. Tinggal gerak gitu Tinggal kan. gerak. Tiba-tiba otomatis kok jalan gitu Iya. kan. Gimana Iya, tuh, Dok? Sebenarnya gimana sih cara menghilangkan kebiasaan untuk ya itu makan makanan junk food? Pertama sih harus dari edukasi dulu ya, Hmm. bisa dari ke orang tuanya, juga langsung ke anaknya. Karena kalau dari orang tua misalnya pola makannya sudah baik, anaknya juga pasti akan otomatis biasanya ngikutin. Kemudian ganti cemilan-cemilan, mengganti cemilan ke cemilan yang sehat. Oke, yang tadinya mungkin yang berminyak-berminyak. Contoh, Iya, contoh manis. cemilan sehat. Contoh iya Kita Dok. harus belajar juga. Iya, iya. Karena aku suka banget gorengan nih Dok. Gorengan. Ini cemilan-cemilan sehat paling ya yang rendah lemak ya. Oh kayak sekarang kan banyak tuh kayak biskuit-biskuit yang nabati. Iya, itu gitu. bisa juga. Oh, oke. Dari gandum. Ya kalau makannya 2 kaleng percuma. Iya harus dibatasin. Intinya sih Manisnya ya, soalnya kan pasti ada pemanis Iya. buatannya ya. Intinya sih untuk makanan jangan berlebih dan jangan kurang juga. Atau mungkin kita bisa masak sendiri di rumah gitu Dok. Lebih baik sih Lebih kalau baik kita ya. bisa siapkan sendiri. Iya ya, karena kan kita udah tahu kebersihannya juga ya. Bahan-bahan kayak yang gimana. dipakai. Bahan-bahan yang dipakai pasti kan namanya kita buat makan sendiri pasti kita cari yang terbaik Iya. dong. Kebiasaan lo kan tuh masak sendiri. Iya, aku biasa kayak makan gitu. sendiri. Bikin nugget sendiri. Ya gimana dong ini nggak ada yang diajak makan bareng Nggak gitu. diajak makan bareng. Nah, tapi misalkan itu kan tadi dari makanan Dok. nutrisi. Kebiasaan-kebiasaan kecil lain kan banyak nih Dok yang kadang-kadang susah kita rubah gitu ya. Tapi kalau menurut dokter kita harus kayak gimana sih untuk bisa mengubah kebiasaan kecil yang tadi kita buat itu biar tetap hidup kita tuh sehat terus seimbang gitu. Kebiasaan kecil yang paling mudah bisa kita lakukan cukup minum air putih. Air putih. Cukup minum air putih, kemudian tidur yang cukup Nah, itu dia. dan olahraga sih. Itu dia yang susah Dok. Itu dia. Jam 3 baru tidur, jam 6 bangun lagi. Udah Dok. bangun begadang lagi. ya. Tapi, Iya, Dok, tapi gitu. bener ya, air putih itu kan kebiasaan gua. Kebiasaan baru, tepatnya kebiasaan baru beberapa tahun ini. Itu termasuk kategori hal yang positif ya untuk Iya. menjaga keseimbangan kesehatan kita ya. Tapi bagus ya Dok, aku belakangan juga lagi air putih lumayan banyak gitu ya. Tapi jadi larinya ke pencernaan Dok, maunya pipis terus Iya, nggak gitu. apa-apa. Air putih kan konsumsi air putih Heeh. yang dianjurkan kan sampai 2 liter per hari. Iya. Nah ini bisa lebih. Oh kalau lebih ya nggak apa-apa sih. Makanya Dok, Asal aku jangan malah terlalu berlebih. jadi beser Dok gitu. Tapi catatan dari gue ya, gue kan sok-sok beli ini tuh apa di kantor beli tumbler yang 2 liter. Nah triknya adalah jangan langsung dihabisin, capek bolak-balik ke toiletnya. Minumnya Ya memang pelan-pelan aja, bertahap, nggak mungkin bertahap. langsung dihabisin lo kembung Iya, juga gue waktu itu. itu, wah udah mau balik kantor, abisin. Pas pulang dari ke kantor ke rumah repot nyari toilet kan, Macet. gitu. Iya, iya, Itu yang iya. harus salah satu hal yang harus gue pelajarin tuh. Nah itu kan tadi air putih. Ada tips and trick lain nggak Dok? Mungkin untuk melakukan hal-hal kecil gitu, kebiasaan-kebiasaan kecil yang ujungnya tapi sehat gitu loh buat kita lagi masa pandemi kayak gini selain air putih. ya paling jajan-jajanan itu ya. Terutama sekarang minuman-minuman kekinian tuh. Kayak Itu gula yang semua bukan? iya, boba, tinggi kopi. gulanya. Itu kan katanya kopi, boba, sama teh. Cuman kalau gue liat ini kan bukan gula semua ya. Iya, Kan itu makanya aku bahaya bilang aku untuk lebih suka kesehatan. kopi hitam karena kalau udah campuran susu dan gula aren lah apalah itu malah jadi nggak Manis baik buat sekali. lambung Iya. juga gitu. Ya nggak sih Dok? Selain itu ada lagi nggak Dok? Hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk juga ya untuk remaja. Contohnya merokok. Itu dia. Anak SD udah banyak yang saya lihat ngerokok Dok. Aduh gimana sosialisasinya tuh gimana gitu ya Dok ya? Iya Oke. harus dari Ini sama ini dok, ini ada permasalahan pribadi saya dan anak-anak lain, asam lambung. Itu gimana sih cara ngilanginnya? Kan sekarang dengan yang jajan-jajanan minuman-minuman itu asam lambungnya masih kena tuh. Pemicu tuh. minum Cara- kopi kali ya. Iya, cara menguranginya gimana sih? Kalau untuk asam lambung paling bisa disiasati dengan makan, tapi makannya jangan terlalu lama ya jedanya. Jadi antara makan pagi dan makan siang bisa ditambah snack yang sehat. Oke. Iya, Oke, iya, oke, iya. oke, oke. Kalau Soalnya aku misalnya selalu masih butuh belum cemilan. sembuh juga, Iya betul. ya bisa dengan minum obat. Iya, ya kalau memang udah tidak tertahan lagi ya mau tidak mau kita harus konsumsi obat gitu. Oke, Jangan didiamin gitu ya. Iya. Ya karena anak-anak zaman sekarang kan anak-anak kopi banget tuh gitu kan. Kopi senja ya? Kayaknya sekarang aku mau healing ke coffee shop itu. Ujung-ujungnya keluar duit ya Dok. Beli kopi. Lambungnya, gitu. asam lambungnya naik. Naik lagi gitu. Oke. Oke, dan ini kan ngebicarain juga tentang balik ke masa pandemi ini, selain banyak yang healing, banyak yang rebahan juga anak-anak Oh, iya. remaja. Karena mau nggak mau kan, Males gerak ya. iya mereka kan mau nggak mau rebahan karena salah satu kewajiban mereka kan sekolah, sekolahnya online.
gitu kan. Jadi yang pada malas bergerak gitu. Sebenarnya gimana sih cara ngajak remaja supaya terus bergerak? Ya bisa dari edukasi tadi ya. Orang tua mungkin peran orang tua peran ya. orang Ayo tua jangan penting. rebahan terus kamu gitu. Mendingan bantuin mama kayak apa gitu. Dan edukasi langsung ke anaknya juga. Tapi Iya, sekarang ini juga selama pandemi saya lihat banyak juga seminar-seminar untuk awam ya, yang baik untuk kesehatan. Dan banyak orang juga yang sudah mulai lebih aware mengenai kesehatan. Mungkin kita yang udah dewasa mengerti kali ya dok. Tapi kalau kayak anak-anak remaja usia sekolah gitu, kadang-kadang dibilangin kan, ya udahlah ya gitu. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri lagi gitu. Mungkin kalau pesan untuk orang tua milenial nih dok, untuk biar anaknya bisa gerak seperti apa? Paling untuk orang tua bisa diedukasi untuk anak-anaknya. Pertama dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Bisa dicontohkan dulu dari orang tuanya dulu. Kemudian ajarkan anak untuk sering olahraga. Minimal olahraga bareng lah ya sama orang Iya. tuanya. Kalau kaum milenial kan biasanya kalau yang baru punya anak-anak usia SMP pasti kan ibunya masih muda lah bisa dibilang gitu kan. Iya. Diajarkan benar kata dokter tadi ya. Iya. Ayo Dan kita lari gitu Iya. kan. Dan itu juga kan akan mempererat hubungan anak dan orang tua. Bondingnya lebih dekat Untuk kesehatan gitu. mental anak Iya, juga akan betul. lebih bagus. Iya betul. Jadi ada peran orang tua juga di sini yang bisa melihat juga nih kira-kira ada perubahan atau enggak dari anaknya. Takutnya anaknya kena kesehatan mental tadi. Bisa dimonitor secara langsung juga gitu ya kan. Jangan sampai orang tua lengah taunya di luar anaknya mengaku gue punya bipolar, gue Tapi ya, punya tapi ya. anxiety. Tapi bener sih dengan berolahraga bareng antara orang tua dengan anak ini selain bisa memonitor nutrisinya juga dan monitor kesehatannya, juga jadi ada jalur komunikasi gitu kan. Jadi ngobrol. Iya, Jadi betul. bonding ibaratnya. Iya bonding gitu. Oke. Nah dok, kalau pola makan seperti apa sih dok yang bisa dibilang nih seimbang gitu loh untuk tubuh kita di masa pandemi gitu? Iya, yang bener tuh kayak gimana Pola sih makannya Pola gitu. makan. Paling untuk makanan pokok ya pertama, makanan pokok kita kan biasanya nasi ya, beras. Yap. Karena kita Indonesia ini negara penghasil beras di dunia salah satunya. Padahal ada penelitian yang menunjukkan kalau makanan kita didominasi oleh beras itu akan memiliki efek negatif terhadap sistem metabolisme tubuh. Jadi kita bisa mulai memakan aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok itu makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi yang tadi bisa diganti dengan kentang, ubi, dan lain-lain. Nah biasanya tapi kalau orang Indonesia kan bilangnya kalau nggak makan Kalau nasi nggak itu kena nasi nggak afdol. kenyang ya. Iya, makanya Atau nggak kena nasi pusing dok pala gitu. sebenarnya karena ini aja sih. Kebiasaan. Habit, sugesti mungkin habit, ya. suggest. Itu sama kayak gue ya, diganti nasi merah nggak berasa. Nggak, karena memang Lemes. mungkin Indonesia juga kan memang makanan pokoknya salah satunya memang utamanya memang nasi kan. Betul. Memang beras sudah kan. kebiasaan untuk makan nasi. Ada gulanya juga kan di situ. Iya. kan. Ya mungkin tadi bisa disiasati nasi merah Iya, gue lemes gue. atau nggak biasa udah faktor memang tidak bisa dibohongi. Atau yang paling mirip dengan nasi putih, ya nasi shirataki, beras Nasi shirataki. shirataki. Oh, tahu Iya, tahu iya, tahu ya. Kalau basmati dok, Beras India ya. iya, Oke aman juga nggak? sih. Karena kan aku pernah Indeks. baca itu maksudnya 0 karbohidrat. Makanya kalau makan dia itu cepet kenyang tapi cepet lapar lagi. Oh iya, ya itu indeks glikemik, indeks gulanya juga lebih rendah. Lebih rendah, iya. Nah, Tapi kadang ya, gue campur itu sekarang. Emang sih kayak nggak ada rasa makan tuh nasi ya, Makanya. aur-auran. Tapi Demi memang kesehatan ya. memang lebih apa ngefek aja gitu dok. Iya, Berat harus badan diganti-ganti nggak- sih Mbak makanannya. Jadi aneka ragam ya. Iya. Jadi aku selingin biasanya dok. Nggak setiap hari Iya. basmati, kering gue. Ganti-ganti dengan yang lain juga. Iya betul. Oke, itu jadi note buat gue tuh kalau nasi shirataki, nasi apa tadi? Basmati, Basmati, ya? yap. Itu nanti jadi note buat gue. Ya itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Dokter Jessie, tapi ya memang karena keterbatasan waktu gitu kan. Tapi perlu digaris besarkan ya memang pola makan, terus yang pasti cukup tidur, olahraga, dan yang terpenting ini pantauan dari orang tua juga untuk para remaja kita. Jadi orang tua kan bisa mengontrol nih makanan anaknya apa gitu kan, menyuruh anak-anaknya untuk olahraga. Jadi memang peran utama di sini orang tua dulu ya Orang tua. kayaknya. Oke. Untuk remaja ya. Untuk remaja ya gitu. Ya makasih banyak Dokter Makasih. Jessie untuk waktunya. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi ya dok di episode-episode lainnya lagi Iya. dari Hai Indonesia. Bener banget, dan semoga informasi tadi yang disampaikan oleh Dokter Jessie Yap. untuk gue pribadi bisa gue lakukan gitu kan. Secara banyak banget kalau ngomongin kesehatan banyak yang gue skip selama ini. Mungkin gitu. abis ini kita bisa konsul dulu ya. Makanya kita harus break dulu karena kita berdua mau konsul dulu sama Dokter Ya, Jessie. betul banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Yap. Hai Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.
Hai, welcome back to the show. It's Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama Dita Sudiro dan Duka Aswita Ya, juga di sini, betul gitu sekali. kan. Kita balik berdua Goyang-goyang. lagi. Yap, tadi udah ada narasumber kita, Dr. Jessie, dan nemenin kita untuk membicarakan tentang kesehatan kita remaja. Iya, remaja, anak muda ya. Kita Remaja kan anak tua muda. kalau kita Ah, jatuhnya. nggak mau gue, maunya muda aja. Oke, dan sekarang lanjut lagi, kita akan membicarakan tentang berita dunia. Ini agak lumayan 2 minggu belakangan ini ya, 2 minggu. agak meramaikan dunia karena memang kita tahu kan Rusia Ukraina ini lagi perang, Ya. lagi memanas ya karena gencatan senjata, gencatan pokoknya semua-muanya ini Ada lagi di situ. ada di situ. Kalau bahasa dari negara Rusia adalah operasi militer. Kalau bahasa gue perang sih. Ini nggak apa-apa sih. Kayak Putin, ura. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi ini ora. Kalau Aku bahasa padamu Jawa Opa Putin. Aku padamu Opa ini. Oke, Putin. ini kalau kita membicarakan mengenai dampak perang itu pasti ada gitu kan. Jadi ini ada dampak boikot minyak Rusia bagi dunia dan juga Indonesia gitu kan. Betul. Ini negara-negara barat nih berencana akan melakukan pemboikotan terhadap impor minyak mentah yang berasal dari Rusia. Nanti dengan adanya pemboikotan ini bisa dipastikan harga minyak mentah dunia akan semakin meroket. Kabarnya nih, harga minyak dunia sekarang sudah menembus $120 Amerika Serikat per barel. Hal ini menjadikan harga minyak dunia menyentuh level tertingginya sejak tahun 2008 lalu. Ya, jadi menurut ekonom Universitas Gadjah Mada, Bapak Edi Junarsin, kalau terjadi pemboikotan terhadap minyak mentah dari Rusia, ini bisa dipastikan harga minyak akan mengalami peningkatan. Hal ini karena Rusia berperan penting banget ya memang di industri minyak mentah dunia. Terlebih 10% produksi minyak mentah dunia ini memang berasal dari Rusia. Ya, Makanya Opa Putin tinggal bilang, Barat mau macam-macam, saya stop. Ada di sana semuanya. Ada di Dan, sana semuanya. beliau juga menambahkan bahwa sebenarnya tuh ada jalan alternatif lain untuk menggantikan jumlah produksi minyak yang dihasilkan oleh Rusia, yakni dengan meningkatkan jumlah produksi di negara penghasil minyak lainnya. Namun, Bapak Edi Junarsin juga mengingatkan jika kemungkinan hal tersebut sulit ya untuk terwujud karena negara-negara eksportir minyak mentah sedang menikmati harga minyak yang lagi naik. Jadi jangan banyak-banyak, pelan-pelan dulu gitu. Iya. Tetapi kalau negara eksportir ini bisa menambah jumlah produksinya, ini udah dipastikan harga minyak mentah akan mendekati harga normal, kayak gitu. Betul, dan kira-kira dampaknya apa untuk negara kita Indonesia? Dampaknya kalau benar-benar minyak mentah Rusia diboikot oleh negara-negara barat, maka harga minyak mentah yang tadi udah dibahas ya, bisa melambung tinggi dan bisa mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia masih melakukan subsidi minyak tanah, BBM, dan LPG kepada masyarakatnya. Jadi, maka dari itu hal yang mungkin dilakukan oleh Indonesia dalam menyikapi peristiwa ini adalah dengan melakukan efisiensi penggunaan minyak fosil. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur kembali budget untuk melakukan subsidi kepada masyarakat. Iya, Ribet ya? betul banget ya karena Ribet ya? memang ini dampaknya pasti akan untuk seluruh dunia tuh pasti akan Seluruh berdampak. dunia, ini ngefeknya kemana-mana, Iya. bahkan sampai ke sepak bola Liga Inggris juga Gue bermasalah. gak loh. peduli sepak Kena- bola, gue peduli ke minyak. Lu kan Cari tahu, minyak gua- makin susah. semua fokus gue adalah sepak bola. Semua Iya, fokus tapi gua. Opa Putin aku padamu lah. Yap, Opa ini Putin, jadi aku padamu. ribet semuanya gitu kan. Mari kita berharap aja semoga udahlah jangan perang-perang banget lah. Iya, udah Ukraina minta maaf aja. Damai-damaian aja Udah gitu presidennya kan. udah yuk, tapi memang susah sih ya karena banyak dukungan negara-negara lawan yang memanasi, jadi kondisinya Kompor-komporin. kompor-komporin gitu kan. Duh, kita ngeri ya jangan Ibaratnya- sampai Opa Putin mengeluarkan rudalnya karena dampaknya akan ke seluruh dunia. Ibaratnya kayak gitu. Ya makanya udahlah ya Presiden Ukraina minta maaf aja sudah, Tapi stop. ngomong-ngomong kalau lo ngomongin kan perang yang terjadi di Eropa. Kalau ngomong-ngomong tentang Eropa, lo kapan terakhir kali jalan-jalan ke Eropa? Nggak ada gue belum. Gue sih jujur aja belum pernah. Gua Masih juga cinta belum Indonesia pernah, saya. Gue juga belum. Karena pernah. Indonesia aja belum gue kelilingin Tapi gitu. kalau lo bisa milih satu negara di Eropa, lo mau jalan-jalan kemana? Dan kenapa? Alasannya apa kalau boleh milih? Gue udah ada. Inggris. Karena nonton bola. Enggak. Oh enggak. Gue suka bangunannya, gue suka suasananya kayaknya kalau lihat dari gambar apa gitu dan gue suka suasana kayak di sana kan kerajaan masih aktif Monarki, ya, monarki.
itu penasaran sih, pengen Ada lihat gitu. tentara-tentara yang ini helmnya tinggi Ya, itu loh. kayak banyak bangunan-bangunan bersejarah di sana yang memang identik banget gitu loh. Dengan sejarahnya, banyak sejarah di sana yang bisa gue pelajarin. Mungkin kalau bisa kesempatan ke sana, amin. Kalau gue ya, gue tau sih lo nggak nanya, gue pengen ke Belanda. Gue tau lo nggak peduli. Gue mau ini lihat Museum Leiden tuh yang berkaitan sama Indonesia. Indonesia ada di sana, iya. kan betul-betul. kalau lu mau belajar tentang Indonesia lebih jauh, lu ke sana tuh, ke Belanda. Iya, ada iya. Museum Leiden, lu bisa mempelajari. Betul. Banyak Karena hal. banyak peninggalan-peninggalan sejarah, barang-barang atau benda-benda dari Indonesia yang ada di sana. Betul, meskipun Iya. kalau ke Inggris enak, semua bahasa Inggris. Kalau lu ke Belanda, ya Tapi 50-50 Eropa lah. itu kan maksudnya bisa lah. Nggak semua. Kita keliling, maksudnya gini, kalau dari Inggris ke Belanda hanya berapa jam? Oh ya, itu bisa. Tapi Maksudnya jarak tempuhnya tidak. secara bahasa, kayak kan sebenarnya dari Inggris ke Prancis tinggal nyebrang, cuma orang Prancis Iya, nggak kita naik ngomong. kereta aja kalau di Mereka sana. nggak mau ngomong bahasa Inggris ibaratnya. Males kali ya. Ibaratnya gitu. Kalau Belanda masih mau ngomong bahasa Inggris, ibaratnya gitu. Cita-cita gue sih. Iya. Yaudah kapan kita kesana? Ada yang mau beliin tiket pesawatnya? Soalnya kalau belum sanggup kalau saya. Soalnya gini loh, kalau kita mau keliling ASEAN ya, ASEAN atau Asia gitu. ASEAN dulu deh, kalau kita mau keliling Asia, kita nggak perlu repot-repot cari visa kan. Iya, nggak Dan kita- 30 hari minimal. Iya, kita nggak perlu juga ngasih lihat bukti bahwa kita punya dana banyak di rekening kita. Oh, jangan salah, kalau ASEAN enggak, ASEAN. Jepang Korea Jepang iya. iya, ASEAN. Iya. ASEAN tuh sampai Thailand Iya, sana, iya. Filipina Oh, kita tidak nggak perlu, perlu. tidak Nah, perlu. kalau udah mulai Asia Pasifik, Jepang, Korea, kita Pakai. perlu tuh. Tapi visa sudah dipermudah. Cuma kita harus ngasih lihat kita punya bukti rekening Ya, gitu kan. kalau nggak salah ya, Jepang Korea itu rekening kita harus ada 10 juta apa? Hah, serius loh? Yap. Sekarang cuma Iya. segitu? Cie, sombong, sekarang cuma segitu. 10 juta. Gue pikir lebih. Rekening ke orang Kalau- kita harus kasih tapi. Eropa ratusan. Iya makanya kalau kita kan belum Capek. ada, gue sih belum ada deh segitu ya Tahun guys. 2013 tuh 60 juta, kalau sekarang udah enggak. Lo dapet tuh visa Eropa, visa Schengen namanya. Ya, Schengen lah pokoknya nama visanya. ya Gitu. begitulah Yaudah, kira-kira udah ya. cukup halunya ya, cukup halusinasinya ya. Gue sih dibawa doa aja, siapa tahu bisa nggak halu ya guys. Suatu saat nggak ada yang salah, kita punya mimpi. Kalian harus punya mimpi yang banyak biar nanti kalian usahanya juga jadi banyak untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian kayak gitu. Oke, jadi kita bermimpi, tadi barusan udah bermimpi jalan-jalan ke Eropa ya. Iya, virtual dulu aja dalam hati. Virtualnya dalam hati. Iya. Oke, kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai Millennials, masih di Hai Indonesia Yap. ya, berbagi cerita dan berita untuk Untuk Indonesia lebih baik. Tadi kan gue ngajak lo jalan-jalan virtual dalam hati dan pikiran ke Eropa. Ya, Ya betul. kan? Tadi lo sempat bilang lo mau ke Inggris, nah itu dari Inggris ke Prancis, Dekat. itu bisa 3 cara, naik pesawat, nyebrang lautan, atau ada terowongan bawah tanah. Iya. Nah, Gitu, karena sebenarnya cuma sebelahan mereka tuh. nggak begitu jauh. Eropa tuh maksudnya dari satu negara ke negara lain masih Sebelahan. bisa Iya. Iya, nggak apa namanya, nggak ada lautan juga ibaratnya, kecuali Iya. Inggris ke si Prancis itu. Dan ngomongin tentang Prancis gitu kan, ini kan kemarin ada PFW ya, Paris Fashion Week gitu kan. Dan ini resmi hanya 2 brand lokal yang diundang ke Paris Fashion Week yang beneran. Jadi, Jadi kemarin yang lain apa dong? Gue harus garis bawahin. Ya, yang diundang beneran, gitu bukan kan. yang ngaku-ngaku. Ya gitu dah pokoknya. Harus gue garis bawahin gitu kan, karena kemarin kan sempat ada kejadian tuh Iya, kayak betul. ternyata mereka nggak diundang. Ibarat kata nih ya, ini kan lagi ada MotoGP di Mandalika, terus kita bikin juga balapan motor di Kecamatan Mandalika. Nah itu beda, itu bukan Beda, GP-nya. itu bisa dibedakan ya. Tolong. Gitu. Dibedakan Ini gitu. contohnya begitu. Contoh. Nah, kemarin yang kejadian rame-rame itu begitu maksudnya. Ibaratnya. Sebenarnya banyak brand-brand lokal yang mengaku kan awal berangkat, kita mau Paris Fashion Week gitu. Padahal mah. Padahal mama Bukan, gitu. gitu kan. Show sendiri gitu ya Oke, kan. Jadi baru-baru ini sosial media nih sempat rame ya karena sejumlah brand lokal yang mengaku go internasional ke acara bergengsi Paris Fashion Week. Nah ini nggak seperti yang diberitakan bahwa banyak brand lokal Indonesia di Paris Fashion Week. Ini sebenarnya yang benar ada 2 brand lokal yang resmi diundang ke acara Paris Fashion Week di tahun ini. Yang pertama adalah Shanshila dan juga Jewel Sen. Rocks Bijou. Iya, Sensila ini desainer lokal asal mana aku lupa deh gitu, Jawa Barat tapi dia. Jawa Barat.
Terungkap pula bahwa brand tanah air yang selama ini mengaku pergi ke Prancis bukan untuk menghadiri Paris Fashion Week, melainkan mereka ini membuat fashion show sendiri di sana. Itu kreatif loh. Dan membawa penonton sendiri juga gitu. Makanya kan ada artis senior kita nih yang sekarang jadi politikus juga kan sempat menyinggung ya kan. Itu ngapain sih bawa penonton? Awalnya dia spill kayak gitu, netizen, wih iri bos bilang kalau nggak diajak. Ya kalau gue sih setuju dari awal sama si artis senior ini gitu. Nggak mungkin lah dia iri sekelas dia gitu Ibaratnya kan, ya. ibaratnya gitu. Bener aja sekarang netizennya malu tuh. Malu tuh, yap. Dan dengan begitu seperti tadi Nuka bahas, warganet nih akhirnya semakin paham bahwa nggak sedikit dari mereka yang menghujat sejumlah Tuh, brand lokal kan. yang mengaku-ngaku ikut acara di Paris Fashion Week. Padahal mereka ini cuma melakukan pagelaran busana di Paris yang bertepatan dengan tanggal Paris Fashion Week. Kreatif loh. Kak, masalahnya yang bikin kadang-kadang juga kita bingung Kreatif gitu. akalnya. Dia brand skincare, terus kerja sama desainer luar, ya kan? Ngadain fashion show. Yang dipermasalahkan mereka nih banyak menggunakan hashtag Paris Fashion Week 2022. Itu dia. Tapi guys, di samping pro dan kontra mengenai brand-brand lokal tersebut, Paris Fashion Week 2022 telah digelar sejak tanggal 28 Februari 2022 hingga 8 Maret 2022 kemarin. Nah, ajang bergengsi itu memang menampilkan show brand ternama dunia. Beberapa model dari brand-brand ternama tersebut menjadi peraga untuk koleksi busananya ya. Dan salah satu model yang mencuri perhatian adalah sosok Rizal Rama yang ternyata ini berasal dari Indonesia. Yang kayak gini baru gue Prestasi ya? apresiasi karena prestasinya. Sosoknya menjadi model koleksi ternama di ajang Paris Fashion Week 2022. Yap, jadi kiprah model asal Surabaya, Jawa Timur ini udah nggak diragukan lagi karena sebelumnya Rizal Rama juga turut tampil di London Fashion Week dan juga Milan Fashion Week gitu kan. Emang bukan model kaleng-kaleng ya guys, mungkin selama ini kita kurang denger aja namanya. Rizal, karena Indonesia tuh kayak gitu ya. Harus ada rame dari segi yang lain dulu, baru muncul nih Ini kemarin bintang-bintang. Kemarin tuh gue sempat baca di Twitter ya, jadi ada gue nggak tahu dia tampil di Paris Fashion Week atau London Fashion Week. Yang jelas dia ini ditemukan baru bulan November lalu, model cewek. Dia ditemukan baru bulan November tahun lalu lagi makan pecel lele di samping kampus di Bandung. Oke. Didatengin, terus ditanya, lu kenapa yakin kalau, dan sekarang dia sudah di Eropa. Udah jadi model di Eropa, dia nggak ada pengalaman modeling, tapi dia kalau nggak salah ada pengalaman depan kamera deh. Setidaknya dia iya, udah ditanya sama terbiasa. netizen, kenapa lu percaya sama agensi itu, kenapa agensinya lu percaya? Karena ternyata pas lagi diwawancara, agensinya ada sama satu model cowok yang dia tahu. Jadi karena itu dia percaya sama agensinya. Gitu, bahkan si model cowok itu ada Instagram story-nya. Ada Instagram story-nya lagi video gitu. Jadi dia si cewek itu lagi diwawancara sama agensinya. Terus si cowok ini nulis nyari model di pecel lele ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau kayak di Afrika atau di Eropa biasa lah ya nyari model di pinggir jalan. Kalau di Indonesia kan jarang. Iya. Gitu. Tapi untuk model-model yang ada tampil di Paris Fashion Week ini ya, setahu aku juga mereka punya kriterianya masing-masing ya. Maksudnya menggunakan model-model memang yang ternama dari dunia kayak gitu. Dan kelas untuk bisa masuk di Paris Fashion Week ini nggak gampang. Bahkan brand-brand yang udah punya nama aja, mereka juga nggak segampang itu dan nggak semudah itu dapat undangan. Oke. Jadi kalau kayak kemarin kita berbondong-bondong kita lihat, bukan tidak mendukung, bukan tidak mengapresiasikan brand-brand lokal Indonesia yang kemarin berangkat ke Paris. Cuman di awal salahnya mereka bilangnya diundang. Betul. Paris Fashion Week. Bagaimana dengan Nuka Aspita yang dulu waktu masa kecilnya sudah menembus belantara fashion show di mall-mall? Lu kan artis cilik kategorinya lu. Gue dulu sekolah, jadi nggak masuk agensi. Asik, tapi karir Dari sekolah, emang nyokap tuh kepengen gitu dulu sekolah. Jadi dapat bukan sekolah. Kalau di sekolah kan kita nggak hanya dapat runway, tapi dapat kelas minors apalah. Jadi nyokap tuh maunya begitu. Jadi karir permodelan lu tuh sebenarnya dari kelas berapa sampai berapa sih? 5 SD dibilang tinggi gue udah segini. Iya, sampai kelas? Enggak, SMP gue udah nggak boleh. Oh, udah nggak boleh. Andai diteruskan. SMP doang, SMP SMA udah nggak boleh karena nyokap bokap tuh selalu ikut dulu. Iyalah. Nungguin nyokap di belakang, ganti baju, bokap di depan. Iyalah. Karena kan tempat-tempat
Dan gue masuk kelasnya dewasa, udah nggak boleh anak-anak. Andaikan Nuka Aswita tidak dilarang oleh ibundanya, mungkin jangankan Paris Fashion. Tinggi gue aja segini doang. Mau apaan gue? Kemana-mana, tapi kategori lu tetap junior. udah Tinggi gede, gue tetap aja junior. segini, mana dipandang gitu. Gak apa-apa ya, pengalaman masa lalu lah ya. Ya setidaknya banyak dapat ilmu lah gitu. Yang walaupun gue udah nggak ini, tapi ilmunya banyak. Gue nggak bisa lo suruh jalan gitu ketawa mulu bawaannya, gue pengen ketawa. Iya kan ada orang agensi sama sekolah beda ya. Agensi tuh beda gitu. Kalau sekolah kan kita ada kelasnya. Kelas jalan yang kayak gimana, kelas yang ngebeatnya agak gimana gitu. Jadi anggap aja ya gue dapet ilmu aja gitu. Ngasih dan kepake sampai sekarang dong. Oh banyak, ilmunya. banyak. Tapi waktu dulu tuh lo memperagakan, masih ingat nggak memperagakan baju yang kayak gimana? Ya tergantung dari kontrak si sekolah modelnya dengan desainernya siapa-siapa. Disesuaikan sama usia juga lah ya. Kalau gue udah masuk dewasa, karena guru gue cuma ngomong gini, anak-anak ya. Kalau gue seharusnya masuk anak-anak, jadi dibohongin. Tapi Ini ada anak baru, Anak baru. tapi baru SMP, padahal gue masih SD Oke, gitu. di bawah umur ya. Teman-teman gue tuh anak SMA, kuliah, jadi gue kayak, ini gue kecil sendiri tapi nggak boleh ngaku gue anak SD. Aku ikut aja lah gitu kan. Iya gitu, karena dulu yang anak SD kelasnya kecil-kecil kan. Nah gue tingginya segini. Jadi lo udah muter tuh mall-mall Bekasi, Metropolitan. Enggak dong, kita mainnya nggak mall. Nggak hanya mall lah, kan tergantung desainernya Taman mau Mini. ngadain. Enggak lah. Desainer Zaman dulu di kalau mana sih? ngadain runway nggak mungkin di mall, pasti di Zaman dulu hotel. di mana sih? Oh, Di hotel lah. Asik, anak perhotelan. Ya mana ada di mall, kecuali lu ikut lomba Gue baru pikir di mall loh, enggak ya? Di mall-mall itu lomba yang pribadi. Zaman dulu kan acara-acara gitu. Gue zaman awal-awal nge-MC Dufan, Taman Mini, mall-mall kecil gitu. Ya, Ada modelnya, ada model. Iya jarang desainer mau Ada pakai catwalknya. tempat-tempat begitu kan untuk peragaan Iya sih, busana. biasa emang beda sih. Kalau itu biasanya berkaitan sama budaya juga. Ya berbeda ininya caranya berbeda gitulah. Kita intermezzo aja ya guys ya. Tapi lo bisa tuh jalan catwalk gitu, catwalk. Ya bisa lah orang kita Asik. orang gue sekolah setahun apa 2 tahun gitu ya, masa iya nggak bisa. Jalannya gitu. khusus tuh ya. Jalan harus pakai heels 20 cm loh. Iya jangan kan pakai heels, gue jalan gini aja nggak bisa lurus kayak gitu. Mau tau tekniknya? Tekniknya, Triknya serius. kan ubin ada garis lurus tuh. Oh, Udah lu ikutin itu. lu harus jalan lurus garis lurus itu. Oh, Dan biar diri lu tegap di tembok. Oh, lo tahu ya. Oke, ini tegapnya oke. Jalan. Itu trik. Itu trik banget. Iya itu trik, itu ilmu loh. Itu trik. Itu jarang banyak orang tahu kenapa model bisa Oke, jalan tegapnya lurus. begini terus jalan. Lu belajarnya di ubin rumah Yang itu lurus. garisnya aja, tapi dari tembok lu harus tegak lurus. Iya. Terus lu harus jalan selurus garis itu, nggak boleh melencong. Iya. Ini pelajaran nih. Iya. Untuk cari tegapnya Heelsnya senderan. 20 cm ya guys ya, jangan sedih. Heels 20 Pernah cm. kepleset atau jatuh nggak? Enggak. Enggak, alhamdulillah enggak. Asik. Jangan dong, itu keseleonya lumayan 20 cm bro. sakit Jangan. pasti. Enggak lah, guru gua galak, jadi anak-anak tuh waktu itu pada takut. Tapi pengalaman paling unik atau lucu di saat lo lagi catwalk atau fashion show gitu? Nggak lucu, cuman kayak Nggak lucu. bukannya lucu ya, tapi lebih kayak ke hati-hati sih gitu. Makanya orang tua gue dulu selalu ikut. Oh, baik-baik aja selama itu, nggak ada apa kek. Ya enggak, karena gue pengawasan orang tua. Asik lah, orang tua. Selesai Gue taruh enggak, pulang. palingan yang buat shock awal-awal karena gue masih kecil ya. Gue mikirnya masih SD, teman-teman gue udah gede semua, guru gue galak. Kalau lu salah, kebun binatang keluar semua. Wow, iya tapi kenapa itu? Cara pendidiknya tuh keras Gue gitu. dulu pernah. Gak kuat gue kadang-kadang. Gue masih inget banget ya waktu itu gue di radio tuh reporter. Waktu itu radionya kerja sama majalah anak muda cewek. Terus ada kan tuh ada karantinanya untuk Ya lu malam ikut-ikutan tuh dulu, penobatan. ikut-ikutan tuh dulu gue begitu. Iya kan ada malam penobatannya. Ya Terus seminggu gue gak boleh ketemu orang tua gitu. Gue inget banget itu, terus koreografernya itu Lincang. terkenal. Enggak, gue gak ngomong gitu. Kakak Ari Tulang ya. Dia galak banget. Oh iya parah. Mereka kenapa galak sih? Capek ya dari pagi ya? Enggak, banget, Kak Ari galaknya Tulang. ke kita tuh biar kitanya tuh jadi disiplin gitu. Saya kan sudah bilang, gue takut. Lu salah nih, lu salah koreo nih. Harusnya gue berhenti dulu di setengah gitu, berapa second, terus gue baru balik lagi buat ganti baju. Di belakang gue salah, Oh iya. Lu pasti sering dengar kalimat, ulangi. Nggak bisa diulangi karena nggak bisa kalau ya? runway itu persekian detik ganti baju langsung. Iya. Makanya Nggak nyokap pas selalu latihan, ikut. gue nonton pas latihan. Ulangi, Nggak stop. bisa, Jadi nggak dia bisa. mau ngasih tahu kalau satu salah, lu semua salah.
ibaratnya kayak gitu. Nggak bisa kalau Takut gua. runway, nggak bisa. Jadi makanya kenapa model-model tuh, balik cepet ganti baju. Iya di belakang mereka telanjang bareng guys ganti Iya, baju. iya. Cih. Itu fakta. Makanya Iya, nyokap iya. selalu nunggu di belakang bawa kain. Ya, gue pernah waktu itu gue ngisi acara kayak gitu, gue malu sendiri, terus gue keluar dari backstage, gue Ya, karena malu. di backstage mereka harus muncul Gue geli, terus-terusan. sorry, gue keluar sendiri. Ya nggak geli karena memang kayak gitu kondisinya gitu Iya. guys. Itulah fakta di balik gitu ya. Jadi kalau kita lihat model-model di Paris Fashion Week tampil dengan memukau, kalaupun mereka ada kesalahan ya dimaafkan guys. Latihan mereka keras Udah guys. gitu standby dari subuh kan? Oh luar biasa. Dari subuh. Bukan hanya standby, latihan ya mereka mungkin bisa berbulan-bulan untuk Betul acara yang sekali. cuma sekian detik mereka tampil Ya, gitu. itulah dia tadi acara tali kasih dengan Bu Nuka Aswita ya. Apa Kita pula, membahas kenapa tentang jadi tali kasih? masa lalunya. Kok jadi tali kasih sih? Ya udah deh, daripada makin melencong ini acara, kita udahin dulu episode kali Yes. ini. Nanti kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. pastinya. Nuka Azita pamit undur diri Kita ya guys juga ya. pamit undur diri, jangan lupa protokol kesehatan dari mulai menggunakan masker, mencuci tangan, Yap. menjaga jarak, Mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama, disahkan Jangan dulu. guys, Buffalo Gathering is not good for you. Dita Sudiro signing out, bye-bye. Ya, Nuka Azita juga bye-bye. Jangan lupa terus saksikan Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yes. Oh iya.